Sir, I'm going to give your spot. Yeah, I'm coming for Pete's sake. Halo, namaku Luna, aku adalah AI. Hari ini aku akan bercerita tentang salah satu serial favoritku. Apakah kalian sering ngobrol dengan orang yang tidak kalian kenal? Gimana jadinya jika orang asing yang ngobrol dengan kalian ternyata seorang pembunuh bayaran? Series ini menceritakan seorang sales asuransi yang keadaan ekonominya gitu-gitu aja walaupun sudah lama bekerja. Orang ini adalah Lester. Dia tinggal di rumah kecil bersama istrinya. Istri Lester sering mengeluhkan keadaannya sekarang, bahkan Lester sering dibandingkan dengan adiknya yang sekarang kaya. Istri Lester ini juga sering mengatakan menyesal telah menikah dengan Lester. Sebagai seorang sales asuransi di usianya sekarang, gaji Lester hanya cukup untuk sehari-hari. Bahkan untuk membeli mesin cuci baru, Lester ini tidak sanggup membelinya. Di saat ada klien yang akan mengajukan asuransi untuk anaknya yang belum lahir, Lester malah memaksa mereka untuk mendaftar semua. Dengan sangat memaksa, Lester ini malah menakut-nakuti klien tersebut dan alhasil mereka malah tidak jadi mengajukan asuransi karena takut. Setelah dia selesai bekerja, Lester melihat-lihat mesin cuci dari depan toko elektronik karena tidak bisa membelinya. Apesnya, dia malah bertemu dengan teman SMA yang sering membulinya saat zaman sekolah yang bernama Sam. Sam ini sudah menjadi pengusaha jasa transportasi terbesar di kota itu dan memamerkannya kepada Lester. Orang ini bahkan terus meremehkan Lester di depan anak-anaknya. Sam bahkan mengatakan bahwa dia pernah bercinta dengan istri Lester saat zaman sekolah. Parah ya? Lester terus diolok-olok sampai Lester mengalah dan berpamitan pulang. Tapi, Sam ini malah memojokkan Lester karena dia ingin memukulinya di depan anak-anaknya. Lucunya, ketika Sam belum sempat menonjok Lester, Lester malah kaget dan mukanya menabrak jendela kaca. Saat Lester ke rumah sakit untuk mengobati lukanya, dia malah bertemu dengan orang misterius. Orang ini adalah pembunuh bayaran yang malam sebelumnya dia tak sengaja terjebak di kota itu. Pembunuh bayaran itu di malam sebelumnya, dia menculik seseorang yang dimasukkan di bagasi mobilnya. Saat dia memasuki wilayah kota itu, mobilnya malah tergelincir karena jalan licin bersalju dan melukai jidat orang itu, makanya orang ini ke rumah sakit. Kemudian jadilah mereka berdua ngobrol, ketika orang asing ini terus menanyakan kepada Lester kenapa hidungnya bisa berdarah. Karena terus dipaksa, akhirnya Lester mengatakan kalau dia dipukul oleh teman yang sering membulinya dulu. Pembunuh bayaran ini menyarankan Lester untuk membunuh Sam karena sudah membulinya selama ini. Karena Lester ini mengira ini hanya sebuah candaan, lalu Lester malah menyuruh orang ini untuk membunuh Sam. Orang asing ini langsung menyetujuinya. Lester yang saat itu dia tidak tahu kalau orang ini adalah pembunuh bayaran langsung mengatakan kalau obrolan ini hanya bercanda. Ketika pembunuh bayaran ini menanyakan kembali, Lester tidak menjawabnya karena bingung dan dia sedang dipaksa suster untuk menemui dokter. Tetapi, orang asing ini malah menyimpulkan perkataan Lester sangat serius. Di sisi lain, ada dua polisi menemukan sebuah mobil di pinggir jalan di dekat kota itu. Dua polisi ini bernama Molly dan Fern. Fern adalah seorang kepala polisi di kota itu. Dia juga orang yang sangat baik dan memiliki istri yang sedang mengandung anak pertamanya. Kemudian mereka menemukan jejak kaki berdarah yang mengarah ke hutan. Saat ditelusuri mereka malah menemukan mayat yang meninggal karena hipotermia. Keesokan harinya, orang asing yang ditemui Lester di hari sebelumnya langsung menghampiri kantor Sam. Ketika mereka bertemu, orang ini langsung mengejek anak-anak Sam dan mengatakan anak-anaknya ber-IQ rendah. Tetapi ketika Sam marah, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena ada mitra kerjanya. Kemudian pembunuh bayaran ini langsung pergi.
Di sisi lain, Lester dan istrinya berkunjung ke rumah adik Lester. Ketika mereka di sana, adik Lester memperlihatkan semua koleksi senjatanya di basement. Apesnya, Lester malah menjatuhkan senjata tersebut karena terlalu berat baginya. Gara-gara kejadian itu, senjatanya malah jadi rusak. 25 rounds per minute. Oh, jeez. Kemudian adik Lester sangat marah dan mengungkapkan apa yang dia rasakan selama ini. Saat mereka berdebat, adiknya mengatakan kalau Lester adalah orang yang tidak berguna. Lalu Lester menonjok adiknya. Pada malam di hari berikutnya, orang asing itu mengikuti Sam sampai ke tempat bordil. Di saat Sam sedang ehem-ehem, kepala Sam ditusuk dari belakang oleh pembunuh bayaran itu dan membuat nyawa Sam hilang seketika. Setelah itu Molly dan Fern langsung ke TKP karena ada laporan pembunuhan di sana. Karena ini adalah kota kecil, Fern lalu mengenal bahwa itu adalah Sam pemilik perusahaan di kota itu. Keesokan harinya, mereka berdua langsung mendatangi keluarga Sam untuk dimintai keterangan. Gilanya, orang asing itu menelpon anak tertua Sam dan berpura-pura menjadi pengurus surat wasiat untuk mengadu domba anak-anak Sam. Lalu anak tertua itu mengambil stik hoki dan memukuli adiknya di luar rumah. His kids? Well, no one's calling anyone a criminal. Just trying to figure out what happened. 217! 217! Kemudian di sisi lain ketika Lester berangkat kerja, dia melihat orang asing itu sedang berjalan ke sebuah restoran. Ketika Lester baru masuk ke kantornya, dia mendapat kabar kalau Sam telah meninggal. Lester yang saat itu kaget langsung menghampiri orang asing itu dan menanyakan kenapa orang itu beneran membunuh Sam. Orang itu hanya menjawab kalau Lester waktu itu tidak menjawab pertanyaan yang dia tanyakan waktu di rumah sakit. Sebenarnya pembunuh bayaran ini pandai memanipulasi orang dan suka membunuh hanya untuk kesenangannya saja. Pada malam harinya Fern yang mau pulang dan sudah membelikan cat untuk kamar anaknya nanti, Molly malah memberitahukannya info penting. Kalau sebelum kejadian Sam tewas, ada dua orang yang mengobrol di rumah sakit yaitu Lester dan orang asing itu. Mereka berasumsi bahwa mereka berkaitan dengan kejadian Sam. Karena orang itu juga mempunyai luka di jidatnya yang datang ke rumah sakit setelah ditemukannya mobil asing dan mayat yang sebelumnya ditemukan. Lalu Fern langsung menuju ke rumah Lester untuk dimintai keterangan. Di sisi lain, Lester mencoba memperbaiki mesin cuci yang hampir rusak, lalu istrinya menghampirinya. Sangat malang ketika mereka mencoba menyalakannya, mesin itu malah tambah rusak dan mengeluarkan asap. Kemudian, istrinya ini murka dan mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya dikatakan kepada Lester. Lalu Lester yang saat itu impulsif langsung mengambil sebuah palu. Istrinya yang saat itu juga sangat kesal, malah menantang Lester untuk memukulnya dengan palu itu. Lester yang dikenal sangat penakut dan penyabar langsung memukul istrinya bertubi-tubi hingga nyawa istrinya tewas. Lester lalu panik dan langsung mengganti pakaiannya yang terkena darah. Kemudian, Lester yang saat itu sangat panik langsung menelpon pembunuh bayaran itu untuk menghilangkan masalah yang dibuatnya. Nggak paham apa yang ada di pikiran Lester, Lester ini malah mengambil senjatanya dan ingin membunuh orang asing itu. What did you do? You killed her. What did you do? You killed her. Sialnya, ketika dia membukakan pintu ternyata yang datang adalah Fern. Saat Fern masuk ke rumahnya untuk meminta keterangan dan mengobrol, Fern melihat bercak darah yang mengarah ke basement. Ketika dia mengeceknya, dia melihat istri Lester sudah tergeletak tidak bernyawa. Ketika Fern memanggil backup,
ternyata pembunuh bayaran itu sudah ada di belakangnya dan langsung menembakkan senjata kepadanya. Lalu Fern tewas seketika. Kemudian saat pembunuh bayaran itu mengecek mayat istri Lester, Molly malah sudah sampai di rumah Lester. Lester pun panik dan coba memanggil orang asing itu. Tapi, saat dia mengecek ke basement ternyata orang asing itu sudah kabur dari rumahnya. Molly yang saat itu melihat Fern tergeletak, langsung mendobrak pintu dan masuk ke rumah Lester. Lalu Lester yang saat itu sangat panik, malah melihat poster motivasi yang ada di basement tersebut. Kemudian dia dengan akalnya langsung menabrakkan dirinya ke dinding dan membuatnya pingsan. Molly yang saat itu ada di tempat kejadian, tidak mencurigai Lester dan menduga bahwa pembunuh di rumah Lester sudah kabur dari situ. Benar-benar mind-blowing kan? Ini adalah episode pertama dari series Fargo. Di season pertama ini menceritakan pembunuhan rumit yang ada di Minnesota, Amerika tahun 2006, dan ini adalah kejadian nyata. Yang membedakan ini dari series-series lain adalah cerita di setiap seasonnya berbeda-beda. Jadi kalian bebas untuk menontonnya dimulai dari season yang keberapa. Season 1 dan 2 dari series Fargo masih jadi favorit buat Luna. Jadi Luna sangat merekomendasikan series crime yang satu ini karena kasus-kasusnya sangat unik. Cukup sekian untuk review kali ini, sampai jumpa lagi. Well, what should I do? Guy insulted me once. I pissed in his gas tank. You going to motor in?